Hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tibalah kita pada segmen keempat. Di sini tanya jawab dengan tema inovasi dan sinergi pembangunan daerah. Pada debat segmen keempat ini, pasangan calon 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, kemudian nanti pasangan calon nomor 1 menanggapi dari yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2, kemudian paslon nomor urut 2 kembali menanggapi. Jadi saling tanya dan menanggapi seperti itu. Mohon ini menanggapi bukan bertanya kembali ya Pak ya. Mohon itu dicermati. Baiklah, kepada kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ngomong aja dulu. Perlu saya bertanya dengan Pak Adipati, apakah inovasi Bapak kaitannya dengan pertambangan emas rakyat yang ada di kampung Ojolali dan Belambangan Umpu secara umum, yang hari ini mereka tidak bisa menambang karena dilarang oleh Pemda? Mungkin itu saja. Ya. Silakan, saya mohon maaf, silakan Ibu. Menambahkan. Ada tambahan 38. Ya, terhadap penambangan emas yang ada di Kabupaten Waikanan, dan itu merupakan potensi alam yang harus dikelola dengan baik. Apa tadi inovasi ya dari Bapak Pak Adipati dan Pak Ali Rahman terhadap pelarangan penambangan emas yang terjadi hari ini, sementara itu adalah merupakan pencaharian masyarakat setempat. Kira-kira apa jalan keluarnya? Apakah pemerintah Kabupaten Waikanan, kalau Pak Bupati, Pak Adipati diberikan kesempatan memimpin lagi, inovasi apa? Ya, terima kasih. Sudah bisa ditangkap ya Pak pertanyaannya? Ya, silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dimulai Anda berbicara. Silakan. Yang pertama harus dipahami bahwa lingkungan itu tugas tanggung jawabnya tidak berada di Kabupaten Waikanan, tapi di provinsi. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kita tidak ada melarang tambang emas orang tambang, tetapi yang harus dipahami sebenarnya tambang emas ini kalau tidak benar juga merusak lingkungan. Nah, ini yang harus sebenarnya kita kelola dengan baik ya. Jadi tentu kita harus memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak menggunakan bahan-bahan kimia, merkuri yang justru merusak alam yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian bicara perizinan, kita bisa bantu. Kita mencoba untuk membantu nanti. Walaupun sebenarnya ini juga bukan tugas tanggung jawab kita, tetapi kita tidak melepaskan tugas tanggung jawab itu. Tentu kita ikut membantu mengawal agar izin-izin tambang itu betul-betul ada. Karena menurut saya tambang emas yang Ibu sebutkan tadi tambang liar, Bapak sebutkan tadi tambang liar, itu memang ada yang merusak lingkungan menggunakan merkuri, ada juga tambang emas yang memang masyarakat oleh kelola. Tapi sepengetahuan saya tidak ada larangan pemerintah daerah ini, misalnya melarang orang untuk menambang emas, karena itu bukan kewenangan kita untuk melarang itu, tetapi mengedukasi, memberitahu, ya kan, ngasih tahu ke mereka, jangan pakai merkuri, tambang emasnya nggak boleh pakai merkuri, kalian tambang emasnya harus berizin. Nah, itu kita lakukan. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, silakan. Silakan. Mungkin saya kasih gambaran sedikit bahwa wilayah pertambangan emas WOP itu 5.000 sekian hektar itu sudah sempat keluar IUP-nya yang ditambang yang disebutkan Pak Juprius. Karena Bapak ini pernah ada juga di situ. Tambang emas punya PT apa itu. Tapi kemarin rupanya ada permasalahan. Kemudian kalau yang tambang emas liar itu kalau dia pakai dulang, pakai air raksa, itu sebenarnya air raksanya itu ngalir kemana-mana. Apa? Waktu sudah habis ya. Ya, baik, kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, ya, menanggapi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kalau saya jadi Bupati Waikanan, maka masyarakat yang ada di situ akan saya bikinkan perizinannya, seperti TR tambang rakyat. Masalah sungai itu butak semua nanti kita bikinin supaya aluran sungai ini hasil daripada penambangan, sisa-sisa penambangan ini tidak lari ke sungai. Kita bikin dam-dam di situ sehingga air yang lari ke sungai nanti akan bersih.
Jadi kita carikan solusi masyarakat sehingga masyarakat bisa nambang. Orang dari luar negeri aja bisa nambang, kenapa masyarakat yang dari turun-temurun di situ nggak bisa nambang? Sekarang banyak yang ditangkepin itu. Itu yang dapat saya dari bawah, Bu. Terima kasih. Silakan Ibu, masih ada waktu. Iya, Pak Adipati, pada kenyataannya banyak penambang-penambang yang ditangkap ya. Oleh karena itu, yang saya inginkan adalah jawaban Bapak tentang inovasi apa, kemudian solusinya apa, ya untuk penambang-penambang yang merupakan mata pencaharian mereka. Jadi kita sebagai pemerintah harusnya hadir di sana memberikan solusi, ya bukan malah ngejar-ngejar penambang tadi tanpa solusi, karena masyarakat dengan segala keterbatasannya saya pikir tidak bisa menghadirkan teknologi-teknologi yang canggih, membuat kanalisasi sehingga hasil daripada pencemaran lingkungan tadi yang dianggap pencemaran lingkungan tidak masuk ke sungai. Saya kira itu rakyat tidak akan punya modal itu, tapi negara di situ harus hadir. Bagaimana solusi daripada kita sebagai pemimpin? Sementara itu adalah mata pencaharian mereka. Jadi kalau kita melarang itu harusnya kan ada solusi dulu. Solusinya apa? Sehingga rakyat juga pasti bakal nurut sama pemerintah, saya yakin. Tapi tadi harus ada jalan keluar yang diberikan oleh negara. Terima kasih. Baik, cukup Ibu? Iya, kita habiskan waktu. Ya baik, kemudian paslon 2 menanggapi kembali 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Juprius, kita ini punya tanggung jawab beda-beda. Soal perizinan, Waikanan itu nggak bisa, kabupaten itu tidak bisa mengeluarkan izin soal pertambangan. Itu posisinya mengeluarkan izin gubernur. Jadi kita harus bisa membedakan tupoksi kita. Saya bukan tidak mau mengeluarkan, tapi memang tidak bisa. Jadi cara kita adalah, kalau ditanyakan Bu Rina tadi masalah inovasi, kita coba melakukan pembinaan. Kemudian kita mencoba untuk membantu mengurus perizinannya. Kalaupun itu tidak bisa kita lakukan, kita mengajak mereka untuk mungkin beralih profesi. Misalnya mereka kita ajak profesi untuk membentuk UMKM atau apa sejenisnya, atau mereka melakukan peternakan misalnya. Tetapi tidak semua pertambangan itu juga menurut saya yang merusak lingkungan. Tapi kalau pertambangan merusak lingkungan ya itu. Dan satu hal lagi, saya tidak pernah nangkepin. Yang nangkepin itu mungkin polisi yang punya haknya. Kabupaten nggak pernah nangkepin orang yang nambang liar, Bu. Tidak pernah kita. Itu mungkin polisi kalau dia mau nangkepin, kalau dia mau nangkep. Gitu. Ya, cukup Pak. Ya, terima kasih. Kita beri tepukan yang meriah dulu kepada pasangan calon. Tadi saya ada salah mengenai waktu, nanti akan saya ralat ya Pak. Mengenai pertanyaan, Bapak silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Saya ingin bertanya sedikit aja. Apa program unggulan Bapak jika nanti seandainya terpilih? Udah, cukup. Masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan tambahan? Cukup, baik. Ya, baik, itu 1 pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu untuk Anda menjawab, paslon nomor urut 1, 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu untuk terima kasih. menjawab pertanyaan tadi dari paslon nomor urut 1. Sebagaimana yang tercantum di dalam visi misi, dan visi misi itu merupakan hasil saya keliling ke 15 kecamatan, bahwa rakyat menginginkan pendidikan yang layak, yang nyatanya hari ini pendidikan berbayar dengan alasan sekarang sudah diambil oleh provinsi. Menurut saya bahwa seorang pemimpin itu harus mampu mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi ataupun pusat. Jadi tidak ada alasan pendidikan untuk berbayar, karena sesuai dengan RPJM daripada pemerintah pusat ada namanya Kartu Indonesia Pintar, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Kenapa kabupaten lain bisa, kenapa Waikanan enggak? Ya, itu mengenai pendidikan. Jadi yang saya akan unggulkan adalah di bidang pendidikan, akan memastikan memberikan pendidikan yang dibiayai oleh negara
seorang pemimpin harus bisa mencarikan uang untuk rakyatnya karena pendidikan sangat dibutuhkan. Yang kedua, di bidang kesehatan juga demikian. Di pusat mengeluarkan kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya, memang sampai ke daerah ada BPJS, tapi berbayar. Walaupun ada yang nggak berbayar, orang yang paling susah itu nggak berbayar. Tetapi banyak yang berbayar. Nah, oleh karena itu kami akan memastikan bahwa jika kami terpilih ya menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Waikanan, insya Allah kami akan menggratiskan, mencarikan dana untuk masyarakat supaya kesehatan dibiayai oleh negara. Kemudian berikutnya kami juga akan melakukan inovasi-inovasi di bidang pertanian, di bidang perkebunan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Di tengah pandemi seperti ini kita perlu untuk beradaptasi Mohon maaf, Ibu, dengan cukup, teknologi. waktu sudah habis. Ya baik, untuk paslon 2 menanggapi, bukan bertanya ya Pak, menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai Anda berbicara. Ya, kalau bicara sekolah gratis itu program pemerintah pusat. Jadi harusnya sekolah itu gratis. Khusus yang jadi tanggung jawab saya SD dan SMP, laporkan saja Bu Rina, Pak Juprius kalau ada sekolah di Waikanan ini yang negeri yang berbayar. Bahkan ya kalau bicara soal keperluan pribadi seperti seragam alat tulis mungkin lah. Tapi kalau sekolah swasta juga sebenarnya sudah kita subsidi melalui dana BOS ya. Ada beberapa sekolah misalnya MTS itu masih kita gunakan dana BOS juga, BOS daerah. Kemudian di bidang kesehatan sebenarnya sudah ada juga program-program gratis dari pemerintah pusat, yaitu misalnya KIS, kemudian BPJS, dan BPJS ini sebenarnya bukan hanya BPJS dari pemerintah pusat. Kabupaten Waikanan juga memberikan BPJS juga yang uangnya dari APBD Kabupaten Waikanan, tetapi memang kita belum semua rakyat itu kalau masuk rumah sakit langsung gratis. Ingin rasanya melakukan itu, tapi kan persoalannya kita harus membicarakan anggaran juga. Anggaran kita yang tidak cukup banyak untuk kita bisa memenuhi semua, sementara semua harus berjalan. Infrastruktur jalan, kesehatan harus jalan, pendidikan juga harus jalan. Jadi saya pikir pendidikan itu penting, benar. Kemudian, tapi kita juga sudah melakukan, bukan hanya tidak gratis. Jangan digeneralkan bahwa seluruh Waikanan ini sekolahnya nggak gratis. Saya pikir gratis sekolah di Waikanan ini. Nah, kalau bicara soal SMA, saya pikir yang menjadi tugas kewenangan provinsi, ya kan, ada beberapa juga sebenarnya yang diberikan bantuan juga melalui dari provinsi, dan itu menurut saya perlakuannya akan sama. Kalau dia tidak berbayar di Kabupaten Waikanan, saya yakin tidak berbayar juga di kabupaten yang lain. Tapi kalau di tempat yang lain dia berbayar, ya mungkin di Waikanan berbayar. Jadi tidak hanya cuma di Waikanan. Kalau bicara sebuah SMA, tapi kalau SMP, insya Allah dan SD. Ya cukup Pak. Untuk paslon nomor 1 silakan menanggapi kembali. Ya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Yang saya maksud adalah pendidikan SLTA. Jadi saya sudah berusaha keliling ya ke kecamatan-kecamatan bahwa di Belambangan sendiri kebetulan ada seorang ibu yang kerja di rumah, punya anak 2. Beliau nangis-nangis minta kerja di rumah saya karena tidak bisa membayar SPP ya. Nah, yang saya tanyakan kenapa di kabupaten lain bisa, seperti di Lampung Barat bisa. Jadi bukan, yang saya tanya bukan pendidikan dasar tapi pendidikan menengah atas. Itu yang saya tanyakan. Jadi saya juga takut kalau ini salah. Jadi saya selalu cross check, benar gak ini berbayar, benar gak berbayar. Ternyata iya, di Belambangan, kemudian di negeri besar juga demikian. Ya, dengan alasan katanya ini diambil provinsi. Saya pernah membaca berita dari Pak Gubernur Provinsi Lampung bahwa ya Pak Gubernur sangat mengharapkan kabupaten-kabupaten lain yang belum menggratiskan SPP untuk digratiskan. Saya kira perlu ada koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Baik, cukup Ibu. Ya. Kita beri tepukan yang meriah dulu untuk pasangan calon. Baik, ini sudah semakin bertambah lagi apa yang kita akan sampaikan. Untuk yang berikutnya ini adalah masih tetap tanya jawab seperti tadi. Untuk yang pertama saya berikan waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya. Kembali kepada paslon nomor 2, 1 menit. Waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Silakan.
Saya akan bertanya lagi, apa inovasi Bapak berkaitan dengan jalan perkebunan di mana-mana rusak? Rakyat kesulitan mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan sehingga ekonomi berbiaya tinggi yang akhirnya berpengaruh pada rendahnya harga komoditas perkebunan dan pertanian. Mungkin itu saya, silakan. Cukup pertanyaannya Pak? Cukup. Ya, baik. Untuk paslon nomor 2, silakan Anda menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Jawabannya tentu akan kita perbaiki. Ya. Jadi mana jalan yang jelek, taraf perkebunan jelek kita perbaiki. Yang hanya ingin saya kasih tahu, jalan di Waikanan ini panjangnya 2000 km lebih untuk jalan kabupaten. Jalan provinsinya 200 lebih. Kalau tidak salah malah terpanjang mungkin selampung ini atau terpanjang kedua. Jadi memang cukup persoalan yang cukup mendasar dan sulit untuk bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Tapi sekedar saya kasih tahu bahwa di RPJM saya itu saya pasang patok 666 km jalan, penanganan jalan. Dan sampai dengan 2020 ini penanganan jalan di Waikanan ini sudah 1071 kilo. Berarti sudah melampaui RPJM saya. Karena di tahun pertama, di tahun kedua dan tahun ketiga memang kita genjot betul infrastruktur ini. Karena kita tahu apa yang disampaikan Pak Juprius tadi bahwa ini jalan ini jadi sebuah kebutuhan pokok juga yang harus mampu kita selesaikan. Tetapi memang saya harus akui kalau ada yang bicara hari ini jalan masih jelek, di sana masih jelek, harus saya akui. Karena memang penanganan juga belum selesai. Ada 2000 km. Tapi insya Allah kalau kita terpilih nanti, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan jalan-jalan yang dimaksud oleh Pak Juprius. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, silakan. Saya juga sebenarnya agak aneh pertanyaan Pak Juprius. Dia tadi menanyakan jalan perkebunan. Setahu saya itu ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan. Kalau jalan perkebunan itu hak miliknya perusahaan perkebunan. Seperti tambang batu bara, PTPN, itu jalan perkebunan sebetulnya. Cukup? Cukup? Ya. Baik, kita mulai dari paslon 1 untuk menanggapi, bukan bertanya kembali ya, tapi menanggapi apa yang sudah disampaikan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ini juga akan saya sampaikan, karena di bidang percepatan pembangunan itu yang saya dengar, bahwa Bupati yang sekarang ini pernah meminjam dana pihak ketiga 100 miliar, itu 2018, terus 2019 Anda juga meminjam 100 miliar lagi, ya, untuk pembangunan, mempercepat pembangunan kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bahwa uang 100 miliar ini bagaimana Anda mengembalikannya? Seperti apa? Toh kalau kita pakai dana pihak ketiga pasti ada tambahannya. Apakah program ini atau kebijakan ini pro rakyat? Itu yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Silakan Ibu, masih ada waktu. Terima kasih. Saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Adipati bahwa bicara tentang jalan, rakyat itu nggak tahu apakah itu jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten. Rakyat menginginkan jalan bagus supaya hasil pertanian dan perkebunan juga lancar. Oleh karena itu, menurut saya bagaimana seorang pemimpin itu, seorang pimpinan daerah mampu sesuai dengan judul kita adalah bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi seorang pemimpin kalau itu adalah jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jadi pemimpin daerah yang notabene di kabupaten harus mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pusat, provinsi dan daerah. Masih ada waktu Ibu, silakan. Atau Bapak mau menambahkan? Masih ada waktu 11 detik lagi Pak. Cukup? Ya baik. Silakan kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Juprius yang membisikkan Anda itu salah. Kita nggak pernah minjem 2 kali 100 miliar. Hanya 100 miliar pinjaman kita. Jadi bukan 100 gitu, bukan. 100 miliar. Kalau saya tidak salah tadi pinjam 100, pinjam lagi 100. Cuma 100 miliar. Dan supaya Pak Juprius tahu, negara kita aja berhutang.
Jadi kalau bicara hutang ya nggak ada salah, nggak ada masalahnya. Dan saya pastikan bahwa 100 miliar itu kita lakukan untuk pembangunan. Kalau nggak ada kaitan dengan pro rakyat Pak. Saya bangun jembatan Gerbang Tangkas, kemudian kita bangun jalan di daerah apa namanya Negeri Agung itu, Simpang Gunung Katun itu kita menggunakan dana itu. Jadi dana itu kita bangunkan untuk infrastruktur, untuk percepatan. Lagi kita sudah ngutang, kita jalankan kayak gitu, Bapak Bu Rina sama Pak Jupris masih protes, masih banyak jalan yang jelek. Apalagi kalau kita tidak melakukan percepatan. Mungkin hari ini udah habis saya dihajar Pak Amit. Tapi yang jelas kita sudah melakukan 666 km sudah kita tangani sesuai dengan RPJM saya. Terima kasih. Baik, kita beri tepukan kepada pasangan calon. Ya baik, berikutnya ini pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. 1 menit Anda diberi waktu untuk bertanya, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Saya ingin bertanya sederhana saja. Saya ingin tahu Pak Jupris dan Bu Rina ya, bahwa kemajuan pembangunan itu tergantung juga daripada para ASN-nya. Dan saya dengar Bapak sama Ibu ingin mensejahterakan ASN kalau saya tidak salah. Yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana cara Ibu mensejahterakan ASN di Kabupaten Waikanan ini? Terima kasih. Ya, masih ada waktu Pak? Cukup. Cukup, baik. Berikutnya paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Ini pun hasil jawaban saya adalah hasil konfirmasi dan komunikasi dengan para ASN di Kabupaten Waikanan. Jadi kalau mau mensejahterakan para ASN di Kabupaten Waikanan, paling tidak kita sebagai pimpinan daerah tidak boleh telat membayar gaji 13, tidak boleh telat membayar tunjangan kinerja yang sampai hari ini mereka menjerit bagaimana mau sejahtera, dari tukin saja sampai hari ini belum dibayarkan. Jadi mulai dari bagaimana seorang pemimpin itu memberikan reward kepada ASN yang berprestasi. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Masih ada waktu Ibu Bapak. Silakan. Ya, untuk mensejahterakan para ASN itu tentu dimulai dari dibayarkannya gitu ya. Jangan sampai keringat mereka kering ya. Tunjangan belum dibayarkan. Karena tukin itu adalah sangat dinantikan oleh para ASN. Bisa saja para ASN itu sertifikatnya apa namanya, suratnya, SK-nya sudah dikembangkan. Yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang berupa tukin dan gaji 13 yang sekarang katanya sih sudah ya, tinggal tukin. Oleh karena itu apabila saya diberikan kesempatan memimpin Kabupaten Waikanan menjadi bupati dan wakil bupati, maka kami akan memastikan tidak akan telat membayar gaji ataupun tunjangan kinerja dan gaji 13 kepada aparatur sipil negara sampai ke tingkat RT. Karena sampai hari ini saya juga bertanya kepada para RT-RT yang ada di Waikanan, banyak RT-RT yang sampai hari ini belum mendapatkan gajinya dari bulan Maret. Ya, terima kasih. Cukup. Masih ada waktu Ibu? Cukup? Ya. Baik. Untuk berikutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi ya Pak, bukan bertanya, menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bicara soal tukin telat, hanya telat Bu, tapi insya Allah kita bayar. Cara RT juga bicara telat bukan nggak dibayar. Dan itu baru terjadi tahun ini. Dan itu bukan hanya di Waikanan. Bicara gaji ke-13 tolong dicek kabupaten kota yang lain juga telat. Kenapa? Karena banyak persoalan di 2020 yang mungkin Ibu juga tidak tahu. Bicara soal anggaran yang ada di Kabupaten Waikanan. Jadi beban anggaran kita cukup tinggi di Kabupaten Waikanan ini. Bukan hanya di Waikanan, di seluruh. Urusan pandemi, urusan DAU kita yang ditarik, kemudian BPJS dan sebagainya. Menurut hemat saya justru sudah lebih mensejahterakan ASN dibanding pemerintahan yang dulu. Contoh, saya tidak pernah membebani ASN ya dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang menurut saya nggak penting buat ASN. Mohon maaf Ibu, contohnya Praja Bingkam misalnya, yang dulu dilakukan, yang membebani ASN yang ada di Kabupaten Waikanan, itu tidak saya lakukan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tukin kita berikan di zaman saya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian,
ketika mereka mendapatkan jabatan di Waikanan ini, alhamdulillah boleh dicek mulai dari sekda sampai dengan pejabat kepala kampung juga tidak ada juga yang saya mintai uang atau menjual beli jabatan. Dari sekda sampai dengan pejabat kepala kampung boleh dicek. Nah, ini menurut saya bagian daripada mensejahterakan ASN. Jadi kalau persoalan tukin telat, Ibu bilang tadi tukin telat, harus saya akui betul memang telat. Tapi kondisinya 2020, Bu. Tapi 2019, 2018, 2017 itu tidak pernah terjadi. 2020 ini ada persoalan. Ada pandemi, ada 44 miliar harus kita keluarkan. Ada di AU kita 66 miliar sudah ditarik oleh pusat. Ada BPJS tambahan 15 miliar tahun ini. Kemudian ada Siltap 10,5. Ini yang membuat anggaran kita jadi terseok-seok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 1, silakan Anda menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih tadi menanggapi masalah Prajabinkam. Ya, kalau kami diberi kesempatan memimpin Kabupaten Waikanan, apa yang menjadi satu keberatan bagi ASN, kami akan evaluasi. Tapi sadarilah bahwa pemerintah sebelumnya menempatkan Prajabinkam di desa-desa itu bukan mau memberatkan sesungguhnya, tetapi kita menerjemahkan dulu mungkin ya, pemerintah sebelumnya menerjemahkan bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau Pak Adipati punya formulasi yang jitu, bagaimana menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat seperti apa, mungkin saya juga minta pencerahan dari Pak Adipati. Karena kami menerjemahkan dulu ya, kebetulan dulu pemerintah sebelumnya suami saya, maka kami akan evaluasi kalau itu memberatkan. Memang rakyat itu senang, tetapi ASN keberatan. Karena apa? Karena setiap ada kegiatan sosial kemasyarakatan. Terima kasih Bu, waktu sudah cukup selesai. Ya baik Bapak dan Ibu, silakan kita beri tepuan yang meriah kepada pasangan calon. Segmen keempat telah berakhir. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waikanan tahun 2020.